Bismillah walhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila sa'iril ummah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa anzil al-maq'ad al-muqarrab 'indaka yawm al-qiyamah wa ala alihi wa sahbihi ila yawm al-qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bi'afwi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahla al-taqi wa ya ahla al-batin wa ya ahla al-mahbati wa ya ahla al-nur. Amma ba'd. Jemaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali diizinkan oleh Allah bersama-sama bisa hadir di rutinan pagi ini. Semoga kumpulnya kita di sini membuatkan kumpulnya kita kelak di sana bersama Rasulullah SAW di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, semakin istiqamah, dan setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadirin, tafsir kita satu ayat satu pertemuan kali ini sampai pada surat Baqarah ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tajidannahum ahrasun nasi 'ala hayah wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal 'adabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Wa la tajidannahum, dan sungguh engkau wahai Nabi Muhammad akan menemukan mereka orang-orang Yahudi Bani Israel ahrasun nas, mereka adalah orang yang paling bersemangatnya manusia ala hayatin, atas kehidupan dunia. Wa minal ladzina asyraku, dan dari orang-orang yang mereka mensekutukan Allah, yawaddu ahaduhum, salah satu dari mereka ingin suka law yu'ammaru alf sanah, andaikan diberi umur 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi minal 'adab, dan tidaklah dia bisa menjauhkan dirinya dari adanya siksaan, ayu ammar, andaikan diberi umur 1000 tahun. Wallahu basirun bima ya'malun, Allah Maha melihat dengan apa-apa yang mereka lakukan. Dalam qiraat lain bima ta'malun, Allah Maha melihat dengan apa-apa yang kalian lakukan. Ay fa yujazihim, maka Allah akan membalas mereka semuanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di ayat ini Nabi SAW dikabari oleh Allah, dan ini juga untuk kita sebagai umatnya Rasulullah SAW, bahwasanya mereka orang-orang Yahudi adalah manusia-manusia yang paling bersemangat, yang paling rakus atas kehidupan dunia ini. Kalau kita ditanya manusia mana yang paling senang hidup di dunia, yang paling
pengen menguasai dunia? Maka jawabannya yang jawab langsung Al-Quran, mereka orang-orang Yahudi. Karena itu kita lihat dunia ini sebagian besar memang dikuasai mereka orang Yahudi. Contoh masalah perekonomian, lihat bagaimana dari hal-hal yang kecil saja kita dikuasai mereka. Sampo buatan Yahudi Israel, sabun, mau apa yang dipakai, cuci piring itu ada produk mereka, sabun cuci piring. Segala aspek dimasuki mereka, dari sabun-sabun, minuman-minuman, makanan-makanan, roti-rotian, sampai ayam itu ayam, chicken itu juga mereka produk. Padahal ayam kita beli sendiri bisa, buat sendiri bisa, tapi itu aja dikuasai semua sama mereka orang-orang Yahudi. Nah, karena itu ayo kita ini sedikit demi sedikit mengurangi produk-produk mereka, karena sudah jelas itu dipakai untuk menindas saudara-saudara kita yang ada di Palestina. MUI sudah beri fatwa boikot produk-produk yang berafiliasi punya hubungan dengan orang-orang Yahudi. Tapi subhanallah, maha benar Allah, memang mereka itu orang yang paling bersemangat di dalam kehidupan dunia ini, pengen menguasai dunia itu orang Yahudi. Wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum la yu'ammaru alfa sanah. Sebagian dari orang-orang yang asyraku, mereka mensekutukan Allah, alias bukan ahli kitab, itu mereka berkeinginan pengen hidup 1000 tahun. Sampai-sampai mereka itu kalau ketemu temennya ketika bersin, itu mereka saling mendoakan ish al-basanah, semoga kau hidup sampai 1000 tahun. Makanya dalam Islam kalau kita bersin, bukan seperti itu doanya, tapi alhamdulillah. Mereka orang-orang yang mensekutukan Allah, yang bukan ahli kitab, pengen hidup 1000 tahun. Syekh Nawawi Baghdadi itu mengatakan yang dimaksud al-fasanah di ayat ini menunjukkan bukan hanya 1000 tahun, tidak, tapi mereka orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, orang-orang yang musyrik atau mensekutukan Allah, mereka itu pengen hidup di dunia selama-lamanya atau sebanyak mungkin. Nah, iso suwe, kalau bisa laku yang lama, itu keinginan mereka. Nah, di ayat ini kenapa setelah menyebut orang Yahudi mereka bersemangat hidup di dunia, setelah itu Allah menyebut orang-orang musyrik yang mereka itu bukan ahli kitab. Yahudi itu kan ahli kitab, karena mereka punya kitab Taurat. Baik Yahudi ataupun Nasrani dari Bani Israel itu kan ahli kitab. Mereka percaya nanti itu ada surga dan neraka, cuma mereka tidak percaya Al-Quran, tidak percaya Nabi Muhammad. Sedangkan orang-orang yang walladzina asyraku, orang-orang yang mensekutukan Allah, mereka bukan ahli kitab, penyembah berhala seperti orang kafir Mekah, atau penyembah api seperti orang Majusi. Kalau zaman sekarang seperti orang Jepang menyembah matahari. Matahari itu kan sak jenis yang sama api. Mereka bukan ahli kitab. Mereka aja itu loh, orang yang bukan ahli kitab, pengen hidup di dunia ini paling mentok 1000 tahun, terus sudah mereka rencana 1000 tahun atau sekian ribu tahun selesai. Setelah itu tua, tidak bisa apa-apa, mati. Tapi subhanallah, orang Yahudi yang mereka ahli kitab dan mereka mengklaim bahwasanya nanti di akhirat itu yang masuk surga hanya mereka orang-orang Yahudi, tapi ternyata mereka lebih semangat daripada mereka orang-orang yang bukan ahli kitab. Yang ahli kitab itu loh, pengennya 1000 tahun, 1000 tahun aja, kurang lebih seperti itu. Nah, orang Yahudi mereka lebih bersemangat dari orang-orang yang ahli kitab. Padahal katanya orang Yahudi itu punya keyakinan kalau nanti masuk surga, dan kok malah pengen hidup lama-lama di dunia, mengalahkan orang-orang yang bukan ahli kitab, mengalahkan orang-orang mereka
yang mensekutukan Allah yang tidak pernah kenal dengan kitab suci. Maka di sini ada teguran keras. Nek pancen mereka orang Yahudi itu ngaku pemilik surga dan selain Yahudi tidak bisa masuk surga, maka semestinya mereka tidak mau lama-lama hidup di dunia yang susah payah. Dunia itu lah yang susah payah, sampean makan enak, apalagi kalau pas masak sendiri, masaknya udah capek, matang, sudah masak dimakan cuma 5 menit. Setelah itu nikmatnya cuma 5 menit, tapi setelah itu ya Allah perutnya sakit, mules, akhirnya masuk kamar mandi lama kayak orang iktikaf, masuk kamar mandi lama kayak orang iktikaf, sampai waduh kesakitan perutnya. Nikmatnya cuma 5 menit, kadang-kadang masuk kamar mandi sampai 30 menit, bahkan sampai 1 jam kalau iktikafnya lama-lama. Iktikaf di kamar mandi. Nah, kehidupan dunia itu susah payah, penuh dengan susah payah, penuh proses yang jerih payahnya itu tidak karu-karuan. Nah, kalau memang mereka itu mengklaim surga hanya dari mereka, maka seharusnya mereka ketika hidup di dunia ini ya ala kadarnya aja, tidak terlalu ambisi dan bersemangat. Nah, kok ini malah kebalikannya, mereka orang Yahudi justru manusia yang paling ambisi, yang paling semangat di dalam meraih kehidupan dunia ini, kalahkan orang-orang yang nggak kenal kitab, orang-orang musyrik, orang-orang yang nggak pernah dituruni kitab suci, yang mana mereka tidak beriman dan tidak percaya di akhirat itu ada surga, ada neraka. Ini berarti teguran keras dari Allah, taubiqun alimun, teguran keras. Lalu mengaku penduduk surga tapi nggak berani mati, tapi ingin hidup lama di dunia, mengalahkan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak meyakini ada surga dan neraka, yaitu orang yang bukan ahli kitab. Nah, karena itu sepanjang apapun manusia hidup di dunia ini, maka semuanya pasti mengalami yang namanya kematian. Karena itu para ulama itu mereka mengatakan termasuk obat hati yang keras yang paling manjur adalah selalu mengingat kematian, sadar bahwasanya kita itu semua akan MATI, mati. Itu ditanamkan dalam sanubari supaya kita dalam menjalani kehidupan ini tidak lupa diri. Kalau orang itu ingat mati akan kering. Ibarat naik motor ngegas, pengennya digaspol, tapi ingat dunia ini kalau kita gaspol seenaknya sendiri, maka kita akan rugi. Harus ingat bahwasanya kita di dunia ini juga akan mati. Setinggi apapun jabatannya mati, sekaya apapun kekayaannya, hartanya mati, semuanya mati. Maka obat yang paling mujarab di antaranya untuk menyembuhkan hati yang telah kaku, hati yang sudah dinasihati sulit, dibacakan Al-Quran mental, dibacakan hadis tidak mempan. Hati yang seperti itu obatnya itu ini, mengingat-ingat bahwasanya akan mati. Kalau perlu lihat kanan kiri, saudaranya yang kecil, yang muda mati. Kalau perlu lihat tetangganya, yang kaya mati. Kalau perlu lihat lagi, yang jabatan mana, yang punya jabatan mati, dan seterusnya. Angan-angan bahwasanya kita semua itu akan mati. Kalau sudah seperti itu, hati akan semakin lembut dan bisa menerima nasihat kembali. Tapi kalau tidak, maka hati itu akan semakin keras, bahkan ayat Quran tidak bisa tembus, hadis Nabi tidak bisa tembus, nasihat ulama tidak bisa tembus. Tapi kalau orang itu mau berpikir bahwasanya dia akan mati, maka itu termasuk nasihat yang bisa menembus hati yang begitu keras. Orang itu kalau sudah dia mikir, sadar saya ini akan mati, maka dia akan mempersiapkan amal, mempersiapkan setelah kematian. Karena itu Nabi tahu obat hati yang keras, dan Nabi tahu kita umat beliau ini banyak umat
umatnya yang hatinya keras. Sampai-sampai Nabi berpesan, akhtiru min dzikri hadhil laddat, perbanyaklah wahai umatku untuk selalu mengingat kematian. Sepanjang apapun umur manusia, semuanya akan sampai pada titik finishnya, yaitu kematian. Ini diantara obat paling mujarab untuk hati yang sudah kaku, untuk hati yang sudah membeku, lebih beku daripada es batu, lebih keras daripada batu. Maka untuk menghancurkan kerasnya hati, mikir, sadar bahwasanya kita ini akan mati. Kalau sudah begitu, hati akan semakin lembut, baru nanti bisa dimasuki nasihat Al-Quran, hadis, ulama dan seterusnya untuk tambah memperbaiki diri. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kematian ini akan datang dan setiap dari kita punya antrian. Fal mautu atin an qarib, kullun lahu minhu nasib. Setiap dari kita akan didatangi kematian, kullun lahu minhu nasib, akan mendapatkan bagian dan antriannya masing-masing. Dan kematian itu sudah jelas kita paham, tidak mengenal umur. Mau tua mati, mau muda mati, bahkan baru lahir itu sudah bisa mati, bayi itu sudah bisa mati. Kematian sudah kita tahu, sesuatu yang bisa datang kapan saja, di mana saja. Tapi kadang-kadang kita ini sering tidak mengingat dan tidak sadar itu. Karena itu para ulama sebagian dari mereka mengatakan ma itu syakkan asbaha itu hakon asbaha bisyakin. Aku tidak melihat sesuatu yang nyata, tapi kayak sesuatu yang tidak nyata. Sesuatu yang yakin, tapi kayak sesuatu yang meragukan. Asbaha minal maut, daripada kematian. Mati itu semua orang dari kita yakin akan mati, tapi seakan-akan kematian itu sesuatu yang meragukan. Kayak kita tidak mati. Buktinya yang pejabat korupsinya tambah istiqomah, tambah banyak. Buktinya yang kaya tidak zakat, yang sehat tidak mau sholat, yang diberi kelebihan ini itu ternyata lupa sama Allah dan seterusnya. Seakan-akan tidak mati, padahal nanti itu nyata di depan mata, tapi seakan-akan sesuatu yang fata morgana, tidak kelihatan. Karena itu sesuatu yang benar-benar nyata, benar-benar yakin terjadi, tapi dianggap sesuatu yang fata morgana dan seakan-akan tidak terjadi. Itu adalah kematian. Banyak manusia yang lupa, lalai, tidak sadar bahwasanya dirinya diintai, diincar oleh kematian. Karena itu sepanjang apapun umur yang diberikan oleh Allah, tetap yang namanya manusia di dunia ini mati semuanya. Sampai-sampai diceritakan dalam salah satu kisah, Imam Wahab bin Munabbih itu menceritakan dahulu ada nabi namanya Nabi Daniel. Nabi Daniel ini, nabi itu kan banyak. Para ulama mengatakan jumlah para nabi itu tidak kurang dari 124.000 nabi, sama dengan jumlah para sahabat nabi kurang lebih 124.000 nabi, sama dengan jumlah papan kapalnya Nabi Nuh kurang lebih 124.000 papan, sama dengan jumlah wali di setiap zaman kurang lebih 124.000 wali di setiap zaman saat dunia ini. Wali-wali sedunia sebagai pasak-pasak bumi, pengaman-pengaman bumi, itu total jumlahnya sama seperti jumlah 124.000 nabi, jumlahnya sahabat, jumlahnya papan kapalnya Nabi Nuh, dan jumlah aulia sama seperti itu, jumlahnya para wali. Karena itu di antara nabi-nabi tersebut ada yang menjadi rasul kurang lebih 313. Nah, mereka, salah satu dari mereka nabi-nabi itu ada yang namanya Nabi Daniel. Namanya keren ya, makanya dikasih nama anak, niru nama para nabi. Nabi itu wakil banyak, 124.000 nabi. Pengen
pilih nama, bos banyak itu, nggak usah pakai nama-nama yang aneh-aneh. Nama Beckham, wah tendang bola aja mencet Beckham. Nama orang-orang yang tidak pernah sujud walaupun sekali sama Allah ditiru. Punya anak laki-laki dibuat nama tadi itu Messi atau Ronaldo, buat nama-nama itu niru orang yang nggak pernah sujud sekali sama Allah. Dia itu dicintai sampai anaknya dinamakan seperti anaknya. Nggak apa kayak kurang stok nama aja. Nama para nabi, nama para rasul, nama para aulia, nama orang-orang sholat itu yang keren-keren itu banyak. Yang bagus-bagus itu banyak. Ada Imam Taftazani, kasih nama Taftazani, ulama besar. Ada Imam macam-macam. Nama mereka itu banyak-banyak. Orang sekarang kan pengen kasih nama yang aneh-aneh. Nama ulama, nama aulia, nama para nabi yang aneh-aneh yang belum pernah dipakai atau jarang dipakai oleh orang. Itu stoknya masih banyak. Jadi jangan pakai nama-nama tokoh-tokoh sepak bola atau apa yang mereka nggak pernah sujud sama Allah. Anak kita kasih nama dengan nama mereka. Orang yang nggak kenal sujud walaupun sekali sama Allah. Alhamdulillahnya daripada nama itu adalah berkah, nama itu doa dari orang tua. Nah ini ada Nabi namanya Daniel. Nabi Daniel ini pernah berjalan di salah satu padang pasir. Kemudian beliau seorang nabi mendengar suara ya Daniel, kif taro ajaban, hai Daniel berhenti, kamu akan melihat sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang aneh. Maka saat itu Nabi Daniel tolak-tolak, dia tidak lihat apa-apa, jalan lagi. Kemudian ada seruan lagi, wahai Daniel berhenti, kamu akan melihat sesuatu yang ajaib, sesuatu yang aneh. Maka akhirnya Nabi Daniel berhenti. Tiba-tiba beliau menoleh dan di situ terdapat sebuah rumah yang begitu megah. Ini mukjizat ya. Kemudian beliau masuk ke situ. Di dalam rumah tersebut terdapat perhiasan yang luar biasa. Kalau sekarang ini ornamen-ornamennya emas, mutiara. Terus pokoknya ada rumah sehebat itu, sebagus itu. Perhiasan ornamen-ornamennya, tembok-temboknya dilapisi emas, dilapisi permata. Ini orang kaya sekarang apa aja seperti itu, temboknya dari emas. Tidak ada, misalnya dari orang kaya terkaya sedunia yang namanya siapa itu di Amerika itu rumahnya tembok pakai semen. Tidak ada yang tembok pakai emas, tembok pakai permata, tidak ada. Orang sekarang ini zaman akhir ini walaupun terkaya di dunia, kalau dibanding umat dahulu itu termiskin di dunia. Mulai sombong-sombong mereka. Ini rumahnya tembok emas, lapisan permata, terus hebat yang rumah. Kemudian Nabi Daniel saat itu mendengar suara Is'ad ya Daniel taro ajaban. Di situ ada tempat tidur, kamar yang begitu megah. Akhirnya disuruh naik itu Nabi Daniel, naik menuju situ. Maka ternyata tempat tidur tersebut begitu mewah, begitu empuk. Terus pokoknya kelasnya itu kelas bintang 5 kalah. Saking hebatnya, saking VIP-nya rumah tersebut. Ketika beliau naik ke tempat tidur yang begitu luar biasa indah dan mewah itu, dilihat ada pemuda yang tergeletak tak bernyawa. Pemuda tersebut memakai mahkota dari intan yang paling mahal. Sabuknya begitu hijau intan, permata yang hijau zamrud. Kemudian bajunya semuanya penuh dengan perhiasan. Di sabuknya itu ada sebuah pedang yang begitu bagus, begitu indah, pedang yang istimewa. Maka terdengar suara bimbingan untuk Nabi Daniel. Wahai Daniel, lihat apa yang ada pada pedang tersebut. Ihnil hadasah faqra' ma'alah. Lihat pedang itu ambil, kemudian baca tulisan dengan pedang tersebut. Pedang itu diambil dan dibaca Nabi Daniel. Di situ ada tulisan Hada Sifu Simsom bin Aus bin Onuk bin Ad bin Irobi. Ini adalah pedangnya Simsom putra Aus yang terkenal itu manusia raksasa.
manusia yang badannya tinggi besar sampai-sampai kalau makan itu ambil ikan di lautan terus dimasak ditanggal di matahari ini, saking raksasanya dia. Itu di kitab Badai Zuhur diterangkan seperti itu. Aus itu manusia yang fisiknya itu enggak seperti manusia biasa, tinggi besar raksasa. Jadi nek masak nggak perlu api, ambil ikan di lautan, paus bawah, pegang, dijemur matahari, dibakar dingin, makan, pangan nanti. Sampai aja tiru-tiru, nanti pulang dari sini ambil ikan, jemur, akhirnya berbelah, pingsan. Ini aus ini ayah dari orang ini. Kemudian di pedang itu ada tulisan bahwasanya istu al-fa'am, aku ini yang punya pedang, lain adalah pemuda yang mati. Aku ini hidup 1000 tahun. Wasat kami ada sana ditambah 700 tahun, berarti 1700 tahun. Umurku panjang, 1700. Kemudian tabatu ibnai asra al-fajariyah, dan aku telah mengumpuli, menikmati wanita-wanita perawan sebanyak 12.000. Ayo, siapa yang bisa seperti itu? Rekor Mulyono ini berjual sekarang 12.000 wanita telah aku nikmati. Kemudian wabahnya itu arba'ina alfa madinah, aku telah berhasil membangun 40.000 kota. Wis bapak pembangunan ini 40.000 kota, bukan 4 kota, bukan 400, 40.000 kota berhasil dia bangun. Tapi dia orang dolim. Terus dia ini ketika hidupnya jadi raja dan bahkan ngaku Tuhan sampai disembah-sembah oleh kaumnya. Tapi apa yang terjadi? Fa'asobanil ju, di pedang itu dituliskan, maka suatu saat aku tertimpa kelaparan, kekayaannya habis, jabatannya hilang, rakyatnya meninggalkan dia sampai jatuh miskin. Padahal awalnya ngaku Tuhan, kaya raya, seakan-akan tidak akan bisa miskin. Kadang-kadang kita lihat orang teraya, raya, pol-polan kayanya, terus gak bisa miskin ini. Dimakan 7 turunan, jangankan 7 turunan, 77 turunannya tidak habis. Kayak orang yang sudah kaya raya, dia tidak bisa miskin. Lihat ini bagaimana Allah tunjukkan orang paling kaya seperti itu akhirnya dia jatuh miskin, sampai-sampai mau beli makanan itu aja dia tidak bisa makan. Akhirnya dia pun mati dalam keadaan lapar, padahal dulunya dia ngaku Tuhan dan semuanya ada. Akhirnya di situ ada tulisan, ya ahli dunia, wahai penduduk dunia yang akan hidup setelah aku, udhkuru amwalakum, ingatlah terus selalu orang-orang yang telah meninggal dari kalian. Dzikran kabira, terus ingat bahwa kalian itu akan mati. Wa'tabiru bi, dan ambillah pelajaran dari aku. Aku ini sudah mencapai semua capaian. Raja iya, dituhankan iya, kaya raya iya, panjang umur iya, wanita banyak iya, sampai 12.000 wanita, 12.000 istri. Karena jangan coba-coba, satu istri cukup aja ya. Berani-berani nambah, asal mau nanti. Ini 12.000 istri. Bayangkan capaian yang sudah mentok semua capaian-capaian duniawi, kesuksesan duniawi sudah dicapai semua. Bangun kota 40.000 kota dan seterusnya tadi itu. Capaian dunia yang sudah tidak mungkin ada yang bisa mencapai dunia seperti ini. Fir'aun ngaku Tuhan, tapi berapa kota yang dia bangun? Kalah sama ini masih. Ini capaian duniawinya harus rekor muri nomor 1 sudah. Full sukses semuanya dalam bidang apapun. Ternyata matinya kelaparan, matinya ditinggal jabatan dan rakyatnya semuanya meninggalkan. Dan di situ ada nasihat di bidang itu. Wala taghurrannakumud dunya kama gharratni fa inna ahli lam yahmilu min wisri syai'a. Maka janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Wahai yang punya jabatan, jangan tertipu dengan jabatanmu. Yang punya kekayaan, jangan tertipu dengan kekayaanmu. Yang punya kelebihan, jangan tertipu dengan kelebihanmu. Yang punya ilmu, jangan tertipu dengan ilmumu. Sesungguhnya semua yang kau miliki akan kau tinggalkan. Kau semuanya akan mati. Jangan sampai kalian tertipu sebagaimana aku ketika hidup telah tertipu dengan dunia ini. Di pedang itu ada nasihat. Aneh ya, ini orang yang dolim dituhankan, tapi dia sadar, cuma telat sudah, dia sudah mati.
tidak bisa lagi dia dia benahi lagi untuk menjadi orang yang selamat, karena dia sudah terlanjur ketika mau mati nulis seperti itu, mati dia nggak kenal Allah, dia nggak kenal Tuhan, sehingga dia pun mati dalam keadaan hina walaupun seluruh capaian duniawi, kesuksesan duniawi telah ia dapatkan. Karena itu di sini walaupun kita diberi panjang umur, sepanjang apapun manusia itu tetap akan mati. Hasil terakhir kesimpulan, satu, manusia paling rakus, paling ambisi dan paling pengen hidup lama di dunia adalah mereka orang-orang Yahudi, sehingga ini menjadi bantahan untuk klaim mereka, yang mana mereka mengklaim surga untuk mereka. Kemudian yang kedua, manusia diberi sepanjang umur, sepanjang apapun, mau 1000 tahun, mau lebih dari itu, tetap titik finishnya yaitu mati. Berarti kita harus sadar diri di dunia ini ada waktunya, maka jangan sia-siakan waktu ketika hidup di dunia. Jadilah hamba yang selalu bersyukur, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, manusia yang punya capaian sehebat apapun di dunia ini, mau kekayaan, mau jabatannya mencapai capaian paling tinggi, jangan sombong, jangan lalai menggunakan kekayaan, jabatan dan seterusnya untuk maksiat sama Allah, untuk boleh, jangan. Tapi gunakan itu semua untuk nambah derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya jabatan, jadilah pejabat yang adil, jangan korupsi sampai triliunan. Yang punya kekayaan, gunakan kekayaan yang sebaik-baiknya. Kenapa? Karena itu semua akan ditinggalkan, maka kita semua akan mati. Allah al-Azhar, semoga ini jadi manfaat kita, dan semakin kita hadir di majelis ilmu yang semacam ini, lebih-lebih kita sama-sama mentadabburi Al-Quran, maka semoga kita semakin dekat kepada Allah, semakin dekat dengan Rasulullah, dan harapannya setelah umur panjang, sehat walafiat, kita dapatkan kesuksesan yang terjadi, yang sejati, yaitu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Minta maaf dan ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.